Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Rahmafalia dengan NIM 2290250058 dari kelas B jurusan Pendidikan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pengertian dan Pentingnya Bahasa Baku dalam Kehidupan Sehari-hari. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan apa itu bahasa baku, bagaimana ciri-cirinya, serta mengapa penting bagi kita untuk menggunakan bahasa baku dalam kegiatan komunikasi, baik formal maupun informal. Saya juga akan menambahkan beberapa contoh kalimat agar lebih mudah dipahami perbedaan antara bahasa baku dan non-baku. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa, kita dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan ide kepada orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Salah satu bentuk penggunaan bahasa yang perlu kita pahami adalah bahasa baku. Bahasa baku merupakan bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan resmi yang telah ditetapkan seperti dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa baku digunakan dalam konteks resmi seperti dalam surat menyurat, laporan, karya ilmiah, atau berita. Misalnya dalam kalimat berikut. Kalimat baku, saya akan menghadiri rapat pada pukul 8 pagi. Sedangkan dalam bentuk non-baku, aku mau datang ke rapat jam 8 pagi. Contoh lainnya, kata baku adalah praktik, sedangkan yang non-baku adalah praktek. Kalimat baku seperti mahasiswa kedokteran sedang melaksanakan praktik di rumah sakit. Sedangkan kalimat non-baku seperti mahasiswa kedokteran lagi praktek di rumah sakit. Perbedaan ini terlihat sederhana tetapi sangat penting, terutama dalam konteks akademik dan profesional, agar komunikasi tetap jelas dan terjaga keformalan bahasanya. Bahasa baku digunakan dalam 3 situasi utama. Yang pertama yaitu dalam komunikasi resmi seperti surat dinas, pengumuman, atau dokumen pemerintahan. Yang kedua yaitu dalam wacana teknis seperti buku pelajaran, laporan, dan karya ilmiah. Yang ketiga yaitu dalam percakapan di depan umum seperti pidato, ceramah, dan presentasi. Bahasa baku memiliki beberapa ciri, yaitu seperti mengikuti ejaan sesuai PUED, menggunakan struktur kalimat yang jelas, menghindari kata atau bentuk yang tidak lazim. Sedangkan bahasa non-baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari yang santai. Misalnya, ketika berbicara dengan teman, kita sering menggunakan bentuk non-baku agar terdengar lebih akrab. Contohnya yaitu kalimat baku, ibu sedang memasak di dapur. Kalimat non-baku, emak lagi masak di dapur. Atau contoh lain, yang pertama kalimat baku, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Yang kedua kalimat non-baku, aku enggak ngerti deh maksud kamu apa. Dari contoh-contoh di atas, terlihat bahwa perbedaan utama antara bahasa baku dan non-baku terletak pada pemilihan kata, ejaan, dan gaya penyampaian. Bahasa baku terdengar lebih sopan dan formal, sedangkan bahasa non-baku lebih santai dan akrab. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa bahasa baku dan non-baku memiliki fungsi dan tempatnya masing-masing. Bahasa baku digunakan dalam situasi resmi, sedangkan bahasa non-baku digunakan dalam situasi santai dan tidak formal. Sebagai mahasiswa dan calon pendidik, kita harus bisa membedakan kapan harus menggunakan bahasa baku dan kapan harus menggunakan bahasa non-baku.
Dengan membiasakan diri berbahasa baku, kita turut menjaga martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan alat pemersatu bangsa. Demikianlah pemaparan saya tentang pengertian dan pentingnya bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.